Center jalan-jalan, oke dah kata Abdel. Biar gue buka jalur dulu. Iya man, tapi jangan jauh-jauh man. Tuh ngomongan masih agak sembarangan karena panik kali ya. Karena jadi situasi kan jadi panik. Ntar kalau lu hilang gue bingung nih, bilang sama orang tua lu apaan. Goblok lu kata dia. Kalau ngomong kata dia gitu. Udah tuh dia buka, dia jalur. Nah, bener ternyata si Abdel dia ngomong ke bawah tuh ada cewek baju putih kata dia gitu kan. Nah, gue ngeliat yang dia lihat itu cewek pakai baju putih, rambutnya panjang di depannya dia. Tapi kalau yang gue lihat bertiga nih, itu adanya di belakangnya dia. Oh, oke. Waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Gunung Cermai memiliki keindahan yang sangat menawan dan juga termasuk gunung tertinggi di Jawa Barat. Memiliki cerita legenda di masyarakat maupun di kalangan para pendaki. Siapa sih yang nggak kenal dengan sosok Nyi Linggi? Dan pada malam kali ini gue berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang mempunyai cerita unik dan menarik. Yang pasti memiliki pengalaman pendakian kisah horornya nih, terutama di Gunung Cermai. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Iwel. Selamat malam. Apa kabar nih Bang Iwel? Sehat. Alhamdulillah. Bapak, sekarang udah jam apa ya Bang ya? Alhamdulillah Bang. Udah berapa lama nih Bang kita kagak ketemu Bang? Udah lama banget gitu ya. Ada 2 mingguan kali. Iya. Terakhir ketemu di studio lama Di ya. studio Sekarang lama. di studio baru nih studio Bang. baru nih keren sekarang nih. Mantep Bang ya. Mantep tempatnya. Alhamdulillah Bang. Ada kemajuan sedikit lah. Iya. Berarti kan majunya pesat nih BP nih. Waduh, amin amin. Bang, kesibukannya lagi apa sekarang nih Bang? Kalau kesibukan lagi biasa di usaha, lagi produksi daun sweet Bang. Daun sweet tuh jam sweet yang biasanya pakaian dipakai di gunung-gunung es itu yang kayak wear pack full. Oh, yang baju kayak anti teror gitu ya? Iya, baju yang tebel robot itu ya? yang tebal banget itu. Nah, kalau itu diproduksinya secara massal apa satuan tuh Bang? Untuk sekarang ini kita masih sampling satuan, tapi bulan depan baru kita produksi secara massal. Oke, dan itu produk sendiri Bang ya? Produksi sendiri Apa Bang. tadi namanya Bang? White Komodo Bang. White Komodo. Tadi gue dengernya White Kada. Bang Iwel mau menceritakan sebuah pendakian di gunung mana nih Bang kalau boleh tahu pada malam kali ini? Menceritakan pendakian di Gunung Cermai tahun 2013 Bang. Tahun 2013 Bang. Iya udah. Kisi-kisinya aja nih Bang, sedikit Bang. Ngalamin apa aja Bang di pendakian pada saat itu? Kalau pendakian Gunung Cermai itu ini sebenarnya ini kan gunung kedua yang gue daki nih. Tapi ini perdananya ketika gue menyiapkan sendiri ini kan. Iya. Nah ini ada sisi yang banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari nggak boleh ngeremehin fisik, terus peralatan, dan juga tanpa diduga di luar prediksi gue itu bawa pesen titipan dari almarhum nenek gue tuh Bang. Jadi waktu itu bahasa Cirebonnya begini, Cung, lamun siramu nggak ning Gunung Cermai, salam akan nganggo Nyi Linggi karo Prabu Siliwangi. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa juga di follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber kayak Bang Iwel pada malam kali ini, bisa juga nih langsung aja di DM di Instagram Besok Pagi. Jangan lupa dengerin kita juga nih di Spotify, karena di situ ada episode-episode terbaru yang kita nggak tayangin di YouTube, cuma kita tayangin di Spotify. Untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya bakalan gue cantumin nih semuanya nanti di kolom deskripsi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi cerita ini tuh yang seperti tadi gue bilang, antara ini pendakian
kedua atau perdana gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang perdana, gue melakukan pendakian di Gunung Cermai untuk pertama kalinya itu tahun 2009 waktu lulus pesantren Bang. Karena dulu kan kebetulan gue mondok di pesantren kan di Babakan Ciwaringin Cirebon waktu itu. Nah dari sana gue mulai menyukai kegiatan pecinta alam karena temanya pada waktu itu adalah tadabur alam. Tadabur alam itu kalau di budaya pesantren kita dulu mensyukuri nikmat Tuhan melalui ciptaannya gitu kan. Ya ada yang bisa bilang ibadah lah. Tapi kan pada intinya biar manusia tuh menyadari siapa sih ciptaannya, siapa sih yang bisa bikin alam ini kan di tahun 2009. Nah tapi bedanya di tahun 2009 dengan 2013 ini, waktu di tahun 2009 semua alat-alat itu kan udah disiapin sama senior-senior gue yang lebih berpengalaman kan, walaupun apa adanya alatnya. Dan waktu itu gue inget naik masih pakai sandal jepit sama sarung. Jadi nggak pakai kaos panjang aja, tidur pun kita cuma pakai sarung. Nggak gitu. ada SB Bang ya? Nggak ada SB ya. Ya ada cuma kan nggak ngerti kan. Orang-orang tertentu doang yang punya itu. Iya, cuma orang-orang tertentu. Nah, selebihnya kegiatan-kegiatan alam ya paling cuma camping di pantai biasa gitu. Masuklah ke tahun 2013. Jadi ke tahun 2013 ini ada salah satu temen gua namanya Afdel Rozi. Dia ini kan salah satu teman satu angkatan gua waktu gua di kampung Inggris dulu Bang. Jadi gua dulu di kampung Inggris di kursus di BSC. Nah si Afdel ini temen akrab gua nih, CS dari mulai bareng sampai master system tuh kita bareng mulu. Tapi bedanya kalau dia udah menggeluti kegiatan alam tuh mulai tahun 2010. Artinya lebih senior lah daripada gua dari sisi pengalaman kealamannya begitu kan. Nah kebetulan di bulan Desember waktu itu dia ngontek gue. Kan gue ke Cermai itu bulan Februari tahun 2013 tanggal 1, 2, 3 itu. Dia ngontek, Well, lu pernah ke Gunung Cermai gak? Nah gue bilang gue pernah ke Gunung Cermai tahun 2009. Gue bilang gitu. Ayo gimana kalau kita ke sana? Wah boleh tuh man, gue bilang gitu. Nah tapi kan di situ pengetahuan gue tentang gunung tuh masih minim Bang. Jadi gue bilang ya udah apa aja yang perlu gue siapkan, gue bilang gitu kan. Akhirnya kata dia ini gue list. Dia waktu itu minta tenda, terus minta kompor, sleeping bag, logistik dan segala macam. Dan itu pure gue nggak ngerti tuh. Pas buka ini apa? Kata gue logistik apa? Tenda frame-nya yang begini ini apaan gue nggak ngerti kan. Akhirnya ya udah lu ada nggak teman satu lagi biar kita rame. Gue bilang gitu ke dia. Kata dia nggak ada, udah gue percayain sama lu. Nah dia milih gue karena kebetulan gue kan orang Cirebon Bang, orang Kempeks itu. Jadi dia percayain untuk semuanya peralatan tuh dihandle sama gue karena waktu itu dia masih sibuk, dia masuk stan, dia kuliah di stan sini dulu Bang. Stan Bintaro sini. Stan Bintaro waktu itu. Nah, udah tuh singkat cerita itu bulan Desember 2012 tanggal pokoknya bulan-bulan akhir lah, tanggal-tanggal akhir. Akhirnya dia nanya ke gue gimana perkembangannya. Nah, gue dengan sok taunya nih udah tenang aman, masalah kompor tenang, gue bilang gitu kan, tenda tenang gitu. Padahal itu belum siap sama sekali tuh. Makanya itu konyol juga menurut gue. Jadi H-3 tuh gue ngomong sama dia akhirnya kan, man, gue jujur nih sama lu, carrier apaan sih gitu gue gitu kan. Gue bilang gitu, agak konyol itu kan. Carrier itu tas gunung kata dia gitu. Oh lah pikiran gue kan namanya tas ya tas aja kan. Akhirnya gue dengan PD-nya datang ke dia, nih tasnya, buset itu tas Adidas Bang, tas sekolah. Dia marah-marah kan, lu sebenarnya udah pernah naik gunung apa belum? Gue pernah naik Cermai tapi gue ikut doang, gue bilang gitu kan. Ada tuh teman gue yang kayak gitu tuh Bang, baru tau nama nesting besoknya udah buka open trip. Banyak kan gitu Bang ya. Antara sok tahu terus semangat semuanya jadi satu kan, biasalah modal-modal sok tahu terus minim informasi kan yang parahnya itu kan. Dan gue juga di zaman itu nggak upgrade, nggak punya senior yang kayak sekarang nih kita bisa nanya atau bahkan browsing. Kalau sekarang kan enggak, kalau dulu kan enggak. Gue main berdasarkan feeling aja. Jadi bukan itu, kebetulan dia punya keril.
nih lu pakai carrier gua nih. Oh gini, ya udah. Sisanya selebihnya lu yang nyiapin alat ya, kata dia gitu. Oke lah, akhirnya gua ke toko outdoor lah tuh kan. Ke toko outdoor. Karena dia bilang, lu kalau nggak punya lu bisa nyewa. Nah, pada waktu itu zaman perjuangan, ya dompet kita setebal apa sih? Ngelihat harga 15.000 per hari, kalau dikali 3 udah 45. Tenda gini. Akhirnya, wah mahal juga. Nggak jadi deh bang, kata gua. Gua udah ke toko outdoor tuh, nggak jadi. Akhirnya gue ke teman gue yang anak pramuka nih, gue minjem tenda dong, gue bilang gitu kan, boleh nggak? Ada nih tapi tenda pramuka. Nah gue pikir tuh semua bentuk tenda pada waktu itu tuh sama. Kata dia kan, karena dia kan bilang tenda tuh yang ada frame-nya ya, jangan yang nggak ada frame-nya. Nah gue jawab sama si Abdil, udah man tenang, tenda ini ringan man. Kata orang outdoor, gue bilang gitu ya, kalau tenda pakai frame, pakai besi berat. Jadi ini kita pakai tenda yang pakai tali doang. Ya udahlah lu atur aja tuh. Sotoy. Ada tuh bentuk tendanya, tenda segitiga bang. Iya. Yang bahannya ya ampun kalau kita guyur air juga tembus. Tenda pramuka itu ya. Itu tenda pramuka itu kan. Nah dari situlah semuanya udah gue siapin. Terus dia ngontek lagi, gimana H-2 tuh. Udah siap? Oke siap. Kompor masih pakai kompor kotak tuh, dapat gua kompor kotak dari Yang portable itu bang ya? Ya yang portable itu kan. Terus gas gue beli 1 gitu. Waktu itu harga masih berapa ya? Kalau nggak salah 12 ribuan itu. Dan itu kan lumayan untuk dompet-dompet ya sebelum gua kerja, sebelum inilah. Akhirnya gue bilang, man gue ngajak teman gue ya, karena dia mungkin lebih senior kan ya, si Abdil ini kan agak senior ya. Dia bilang, oke, lu kalau mau, ini yang gue tahu trek Cermai itu lumayan dari Linggarjati gitu dia. Lumayannya gimana kata gue, orang gunung mah sama aja kali kata gue gitu. Emang agak sompral juga gue. Akhirnya gue ngajak 2 teman gue, dia udah pernah naik gunung belum kata si Abdil tuh. Wah udah banget dia udah pro banget nih kata gue gitu kan. Yang gue ajak nih teman rumah gue, teman kecil. Habis itu, oh ya udah deh kalau gitu terserah. Gue main ke kosannya tuh Jumat tanggal 1 itu 2013 Februari itu. Habis itu gue ke kosan dia, gue bilang, gue bawa carrier-nya si Abdil kan udah packingan, namanya anak lagi semangatnya kan, anak muda, tantang kemana lu? Pengen naik gunung sama gue, kata gue gitu. Udah kayak paling ini banget gue, paling gunung. Probat ya? Iya. Naik gunung. Emang kayak gimana sih naik gunung? Udah ayo, paling 1 jam sampai puncak kata gue gitu kan. Karena gue juga lupa tuh yang di tahun 2009 itu kan, berhari-hari, cuma karena saking semangatnya, ya begitulah. Akhirnya temen gue nih, Cuming namanya, gue bilang ya udah gue ikut dah, kata dia gitu. Weng, ya udah, cuma kurang 1 lagi Ming. Akhirnya gue ngajak Jenggot nih, temen gue yang si Jenggot ini yang karakternya agak konyol nih bang. Gue bilang, gue telepon dah tuh, waktu itu masih pakai BlackBerry. Lu di mana Got? Baru balik gawe gue. Ikut gue naik gunung yuk, kata dia. Bentar, gue lagi ini nih, lagi nongkrong biasa. Dia kan kalau setiap balik kerja kan mabok dulu tuh. Dia, ya. Nongkrong pasti mabok tuh kan. Gue tungguin tuh sampai jam 8. Ya udah. Ke kosan Cuming Got sekarang, gue bilang gitu. Iya, dia datang tuh kan sempoyongan ya mata. Wih, kata gue, keren juga lu. Ayo kita ke Cirebon, kata gue gitu. Naik apaan? Naik motor udah, kata gue gitu. Buset naik motor, kata dia. Emang nggak ada bis? Lah kita mah kalau mau naik gunung badannya harus kuat dulu, kata gue gitu kan. Jadi gue provokator nih di antara yang lainnya nih kan. Udah tuh habis itu, ya udah, lu mau ikut gak? Ya udah ikut, tapi gue belum pernah naik gunung. Nah, ntar kalau lu ditanya sama temen gue, lu bilangnya udah ke Semeru gitu kan. Karena teman gue si Afdil ini emang agak safety orangnya, lebih pentingin keselamatan gitu kan. Iya. Kalau jalur mana? Jalur mana kayak gue nggak tahu. Pokoknya ada Ranu Kumbolo di sana. Lu bilangnya Ranu Kumbolo gitu kan. Oh ya udah. Udah tuh kita di kosan Cuming. Ini belanja logistik. Waktu itu gue ingat logistik gue masih super bubur 2 biji, pop mie 3 biji, sama mie goreng, mie rebus itu 4 biji tuh. Cuma itu doang. Karena masak beras pun gue juga belum ngerti kan, masih minim kan. Yang namanya nestingan tuh apa. Nah, udah tuh habis itu gue bilang gue pamit dulu ya sama orang tua gue ya, gue bilang dulu dah, gue bilang gitu. Baru ntar habis itu kita jalan. Gue pulang dulu tuh ke rumah. Karena setiap pendakian sampai sekarang pun gue pasti izin sama orang tua gue bang, buat ngelakuin pendakian. Gue bilang ya gue mau naik ke Gunung Cermai.
Oh gitu, memang namanya orang tua ya, karena kan memang basicnya orang tua gue bukan pendaki kan. Jadi ntar di sana makannya gimana, ntar kalau kencing gimana, ntar kalau sholat gimana kata gitu. Ah itu gampang udah semuanya bisa diatur kata gue gitu. Yang penting doa dulu, minta doa aja dulu. Iya, udah tuh habis itu. Tapi diizinin bang sama orang tua? Diizinin. Tuh gue nunggu lama, sama minta duit gitu gue. Kayak gitu ya udah, ntar mampir aja deh, dikasih duit gue waktu itu kan, dikasih tuh 100.000, lumayan lah kata gue buat beli bensin. Jadi gue pakai motor gue tuh bang waktu itu, bukan motor gue sih, motor nyokap gue. Udah ya lumayan parah tapi masih aman lah kalau dibawa. Akhirnya kata bapak gue, nanti mampir aja dulu ke kampung katanya gitu, ke Kempek. Jadi kampung gue ini, kampung bokap gue ini namanya desanya Desa Kempek. Ntar di sana kan bisa istirahat dulu atau makan dulu. Oke, ya udah deh, kata gua. Udah tuh, kita prepare, gua kontak si Afdel. Kan gak ada respon tuh, mungkin dia masih masih kuliah kan. Akhirnya gue jalan lah tuh, karena dia waktu itu di Bintaro kan, setahu gue terakhir itu. Jalan lah gue, begitu sampai Ciputat dia nelpon. Wel, gue lupa ngabarin. Kenapa? Gue sekarang pindah di Cakung. Buset kata gue. Dari Ciputat ke Cakung nih. Jauh banget kata gue, lu kenapa nggak ngabarin? Iya gue sekarang di KPP Pratama, kantor pajak dia magang di situ waktu itu. Balik lagi gue, cuman namanya masih semangat ya. Dan itu posisinya hujan bang, hujan-hujanan nih. Terus gue kan nggak pakai jas hujan, nggak pakai apa ya. Itu kalau dibilang konyol sih. Karena dia bilang gini kan, ini kita hujan-hujanan. Lah kagak ngapa kita mau naik gunung mah kudu hujan-hujanan biar kuat badan kita gue. Konyol banget itu bang, itu sebaju-baju itu basah semua. Jadi kan si Afdil kan pernah ngeliat sleeping bag nih ya. Yang itu nggak gue siapin tuh, sleeping bag nih apaan, kata gue nesting nih apaan. Gue cuma bawa panci yang punya emak gue tuh yang gepeng, yang udah penyok-penyok, sama selimut. Sarung? Selimut ini? Iya, selimut yang buat tidur tuh. Iya. Selimut itu doang 2. Terus dia coba lagi nesting. Iya aman, kompor aman, tenda aman, sleeping bag aman. Padahal gue nggak ngerti tuh sleeping bag aman. Nah gue terus tuh, gue bilang putar arah tadi gue dari Ciputat sampai ke Cakung kan, wah lumayan tuh bang. Ada 2 jaman itu jalan, hujan-hujanan karena santai kan. Udah nyampe di sono, puset man, badan gue begini. Gak apa-apa udah kata dia. Soalnya jam berapa tuh, jam 10 gue jalan malam tuh bang, jam 12 baru nyampe tempat dia kan. Nah jam 2 pagi gue harus jalan ke Cirebon pakai motor. Itu lu bayangin aja gila, hujan-hujanan tuh gue. Terus sampai sono, udah gimana alat, udah ini boleh nggak gue cek? Oh nggak usah kata gue, tenang aja udah, kalau mau gue udah aman, gue bilang gitu kan. Iya. Tenda udah aman, udah slow, tenang aja, kita di sana makan enak kata gue gitu kan, karena dia mercayain gue. Ya udah gue percayalah sama lu gitu kan. Yaudah oke. Gue juga waktu itu mikir gue gini, tenang aja dia udah sering naik ini, terus kalau kita ngapa-ngapa ada yang handle gitu. Ada yang handle gitu kan. Dan tuh gue bilang jalan jam berapa kita? Ntar deh kita tidur bentar nih, jam 2 baru kita jalan ke Cirebon. Ya udah gue pakai motor siapa? Lo sama gue man, gue bilang gitu. Gue manggil si Abdel nih man kan. Lo sama gue ntar kita ganti-gantian. Ntar si Jenggot sama Cuming boncengan, kita konvoy aja berdua gitu kan. Nah cuma kan pertama kali jalan-jalan tuh ya, weh apalagi jarak jauh kan, pakai motor, seneng aja bawaannya, semangat. Biar kata badan kehujan-hujanan juga tuh kan. Udah tuh, ini hujan gimana? Udah lanjut aja, sampai sana ntar tenang, ada di rumah nenek gua, kita bisa tidur di sana, gua gituin kan. Wah kata gua, udahlah jalan. Akhirnya, kita jalan tuh bang, jam 2 pagi dari Cakung tuh, sampai Cirebon tuh jam 8 pagi. Itu nggak tidur bang, full hujan-hujanan. Gila kata gua, sampai rumah nenek gua tuh udah begini aja semuanya anak-anak kan. Emang nggak pakai jas hujan katanya gitu kan, pas sampai Cirebonnya nih. Enggak nih, biasa kalau ini katanya pendaki harus kuat badannya. Kata badek banget. Terus nenek gue kan gitu kan, kalau sama gue udah suruh bocah badek, bocah bangor gitu gitu kan. Nah udah tuh gue di jamu lah di rumah nenek gue kan, teman-teman gue nih gue jamu, kita makan dulu empal gentong, gue bilang. Ntar aja kita kalau mau naik Gunung Cermai ini dengan kesotahuan gue nih, paling sampai tempat ngecamp 2 jam, gue kata gitu kan. Kita jalan aja siang, sore, paling jam 5 sore udah buka tenda kita, gue gituin. Terus si Abdul percaya aja kan sama gue. Oh iya Wel, iya begitu, Cermai mah pendek, kata gue gitu kan. Cermai pendek, kata gue. Tahu gue itu.
Udah tuh gue santai dulu, tidur istirahat. Baru tuh gue mau jalan ke base camp Linggarjati karena waktu itu jalur yang gue pilih ini Linggarjati dan itu kita nggak pakai Google Maps, berdasarkan nanya-nanya aja. Zaman dulu kan belum ada ya, 2013 tahu gue orang masih BBM itu. Kayak ya mungkin ada, cuma kan gue kurang upgrade kan di teknologi dengan minim budget itu kan. Akhirnya gue nanya lah sama mamang gue, kemana kalau mau ke Linggarjati? Kesini nanti ke Pleret belok kanan. Wah itu lama banget gue bang, 4 jam dari kampung gue aja yang harusnya cuma 2 jam itu jadi 4 jam maksudnya. Karena nggak tahu ya. Karena nggak tahu. Udah modal muter-muter aja udah, yang penting mah seneng. Nah sebelum gue naik ke Cermai, nah ini kan nenek gue kan belum pernah naik gunung ya. Jadi gini, dia bilang gini, Cung, apa mene ya katanya gitu. Sini katanya gitu kan. Sira pan munggah gunung Cermai ta katanya. Mau naik gunung Cermai kah? Iya nek, mengkenen Cung. Begini Cung katanya. Awake sira lo sing awit Jakarta nyampe sekian engkau ning gunung Cermai bakal kena udan sampai tekan ning Jakarta maning katanya. Jadi kamu tuh dari kemarin Jakarta sampai ke Jakarta lagi, kamu nanti bakal kehujanan terus katanya begitu. Tuh nenek gue bilang begitu, almarhumah tuh. Terus iya sih nek, terus priben nek, terus gimana kata gue. Makanya Gunung Cermai itu kan tempat Indonesia aja ya. Gunung Cermai itu kan tempatnya Sunan Gunung Jati. Gue diceritain sejarah dikit. Weru beli sejarah Gunung Cermai, beli weru nek. Nggak tahu kata gue. Tahu nggak sejarahnya Gunung Cermai? Nggak tahu. Diceritain sedikit tuh. Itu teman gue semuanya nyimak tuh. Jadi Gunung Cermai itu diambil nama dulunya tuh Pancecerman. Pancecerman tuh apa kata gue? Diambil dari bahasa mana? Ya bahasa wong bengen, bahasanya orang dulu. Yang artinya tempat permusyawarahan. Jadi Terma itu gunung musyawarah siapa kata gue? Musyawarahnya Wali Songo, salah satunya Gunung Jati, Sunan Gunung Jati gitu kan. Nama aslinya kan Syekh Syarif Hidayatullah katanya gitu. Lah sira lamun pan mana engkau tak bekali dikit gitu ya. Kalau pengen berangkat ke sana nenek bekelin dulu katanya gitu. Dikasih kita semuanya air putih bang. Bari apa sih fisik sira lu kuat katanya. Fisik kamu tuh kuat. Ini walaupun hari ini sekarang cerah katanya. Nanti malam jam 10 sira lu keudanan kabeh katanya. Kamu tuh kehujanan semua. Nenek gue bilang gitu bang. Kata gue, lah masa iya gue bilang gitu, orang di sininya masih cerah kan. Walaupun emang hujannya kan malam aja tuh waktu itu. Itu kan dari pas pagi mah katanya cerah. Nah terus priben nih. Ya mangkenen kintak pai banyu. Padahal nenek gue nih belum ini nyebutnya bukan Gunung Cermai, Gunung Gede. Gunung Gede. Gunung Gede. Engko lamun sira wis tekan ning desa Gede. Nah, baru terakhir ini gue browsing, ternyata nama Linggarjati itu dulunya Gunung Cermai itu namanya Gunung Gede karena kan bentuknya gede. Oh iya. Linggarjati itu namanya Desa Gede dulunya. Gitu. Cuman nenek gue masih nyebutnya desa Gede. Lamun wis tekan ning desa Gede, terus sira manek munggah ning gunung ana tanjakan, engkau maca sholawat dikit ngomongnya. Terus kan ngomong begitu kan, habis itu terus kita titip salam nganggo nyilinggi karo Prabu Siliwangi. Bokatan engkau ketemu macane loro aja Melayu ya cung katanya gitu. Jadi nenek gue tuh bilang kalau nanti ke Gunung Cermai ketemu Nyilinggi dan Prabu Siliwangi terus ada macannya 2, jangan kabur ya katanya. Salamin aja, sholawatin, ngomong baik putune Mbah Marzuki katanya gitu. Ngomong aja cucunya Mbah Marzuki. Cuma kan gak gue tanggap serius waktu itu kan. Nenek ngomong apaan gitu. Iya udah. Ya kan, namanya gitu. Masih Masih muda kan, kita lagi semangatnya gitu kan. Tapi gue dengerin tuh. Tapi emang gak gue pikirin sepanjang jalur sebelum naik. Terus apa maning nih? Lah, ciri-ciri nih katanya. Ciri-ciri ya. Lamun wis ana tanjakan katanya. Engkau sira wong papat ndeleng wong wadon nganggo kelambi putih katanya. Ciri-cirinya Nyilinggi itu ada kalau udah sampai tanjakan
Terus dia ngomong kan, engkau anak makam tuh yang ternyata tuh kuburan kuda nih. Oh iya. Makam tuh maksudnya kuburan kuda. Lantar kalau di situ sira pada kehilangan dalan katanya. Ora katon dalane ning kono ku ana wong wadon sing nunjuk akan dalan ngomongnya. Jadi di situ nanti ada seorang cewek yang bakal nunjukin jalan. Itu pesan di awalnya. Lamun wis munggah tanjakan katanya. Terus engko mudun udan deres, tapi sedurunge udan deres ana wewangian maca sholawat ya cung katanya gitu. Setelah tanjakan itu selesai, terus mau ada tanjakan lagi, tapi nanti kan sebelum turun hujan katanya gitu. Nanti ada wewangian lah, disitulah kamu baca sholawat, berarti di situ ada nyilinggi katanya gitu. Itu nanti yang bakal nemenin kamu satu malam sing baturi sira kabeh. Soalnya apa? Sira lu kabeh bakal keatisan ngomong. Kamu tuh semuanya nanti bakal kedinginan di situ. Katanya begitu. Cuma kan gue bilang iya nih, iya gue bilang gitu kan. Ya wis lah. Kita mangkat dikit ya nih ya gue bilang. Jikri berangkat dulu, pamit lah tuh akhirnya. Setelah dikasih air minum itu kan. Itu kan nggak gue pikirin tuh. Udah singkat cerita kita jalan. Ayo man, kita jalan nih. Kalau pokoknya patokan gue waktu itu ke Pleret aja belok kanan. Pleret itu salah satu daerah di Cirebon tuh bang. Udah tuh sampai Pleret belok kanan. Nyari kemana muternya kata gue. Nanya-nanya orang kan, Pak kalau mau ke Linggarjati tuh di mana ya, gue bilang gitu. Linggarjati ke arah Kuningan mas, ke sana naik terus. Gue lupa tuh, agak lupa jalannya kan. Cuma kan karena masih semangat ya, weh udah ayo aja udah. Terus habis itu singkat cerita sampailah kita di ada apa sih namanya balai konservasi apa. Gue tuh sempet foto tapi fotonya tuh hilang karena waktu itu kan kamera gue jelek dan kebetulan kan yang bawa dokumentasi waktu itu Afdel nih, karena Afdel dari segi ekonominya dia mampu. Dia punya kamera SLR tuh bang waktu itu. Membaik lah ya. Membaik lah dibandingkan kita yang lain. Gitu ya. Dah dia bawa kamera foto-foto tuh. Oh ini nih kayaknya udah deket nih. Ada tulisan Linggarjatinya nih, ada alamatnya kan. Terus gue nanya ke situ, Pak ini mau daftar naik gunung ya? Oh bukan di sini mas, masih ke atas lagi. Nanti di situ ada posnya, tanya aja. Ntar orang banyak kok yang tahu di situ kan. Udah lah tuh. Sampai kita jam 4.3 sore apa itu ya? Jam setengah 4 sore. Nyampe di pos Simaksi tuh di Linggarjati. Mas, Pak kita mau daftar naik gunung. Dengan PD-nya bang. Buset setelan gue parah banget dulu. Pakai kaos nih, kaos The Jack. Ininya bolong nih. Pakai celana pendek, kaos kaki bola, pakai sendal. Nah temen gue nih cuma si Abdel doang yang pakai sepatu kan. Karena dia safety ya. Karena dia udah paham lah kan. Kalau yang lain pada pakai sendal gunung gitu tuh. Sama sendal jepit itu gue inget. Terus gue giniin, kayaknya setelan kita acak-acakan banget. Kan banyak pendaki itu ya. Iya. Kok yang lain bajunya warna-warni ya, keren banget ya kata gue gitu kan. Ini bang, buset, lu tau gak? Logistik tuh gak gue masukin tas. Jaketnya si Cuming. Itu mie semuanya gue taruh di situ. Jadi begini nih kayak pengemis. Kayak musafir lu ya. Anjir gue bilang. Kata gue gitu. Terus siapa ketua rombongannya? Saya mas, gue bilang. Gue dengan PD-nya tuh kan. Kamu udah pernah naik? Wah udah pernah naik. Gue bilang gitu kan. Naik kemana kita gue? Nah si Jenggot nih teman kong kali kong gue. Semeru ya waktu itu. Iya Ranukumbolo. Anjir gue bilang. Gitu. Oh ya udah. Biasanya naik begini. Wah saya biasanya begini kalau naik. Dulu juga saya pernah 2009 naik. Gue bilang gitu. Saya dari pondok pesantren itu pak. Gue bilang desa ini saya orang sini kok. Oh ya udahlah. Nggak apa-apa kalau begitu gitu kan. Waktu masih belum terlalu ketat. Tapi ada satu penjaga yang mungkin kasihan kan. Dipinjemin lah gue sepatu Caterpillar apa itu ya. Kalau nggak salah. Itu dikasihnya ke gue. Cuma gue kasih ke Jenggot. Udah lu pakai aja. Gue biarin pakai sendal kata gue gitu. Jadi gue bawa tas tuh. Yang akhirnya bawa tas 2, keril 1, kerilnya si Afdel, terus tas sekolah 1, sama yang logistik tuh dimasukin ke jaket itu kan. Udah tuh, makan dulu, terus gue bilang 2 jam ini mah paling sampai puncak gue gitu kan. So tau banget itu gue waktu itu. Habis itu udah kita udah makan, jalan.
gayanya gue bokeril tuh kan. Emang lumayan tuh bang, karena isinya selimut, baju yang nggak perlu. Namanya kita nggak ada wawasan ke situ kan. Iya. Jadi Apa aja masuk gitu. apa aja masuk, udah sini gue yang bawain loh. Biar gue keren nih, kelihatan gede gitu kan. Kan begitu biasanya Zaman pendaki. dulu gitu emang bang. Iya. Gue bawa tuh kan punya Afdel. Lu yakin kuat Wel? Tenang aja, gue sering naik gue gitu. Lagu gue begitu tuh. Begitu sampai baru 15 langkah. Men lo yang bawa man, kata gue kagak kuat. Karena lu sebenarnya udah pernah naik Cermai belum? Gue udah naik Cermai, gue gituin kan tahun 2009. Cuma gue udah lupa nih. Ya udah, tapi alat aman kan? Dia masih nanya alat aja tuh. Udah aman. Jalanlah tuh kita sampai pos 1. Apa yang namanya? Cibunar gak? Cibunar kalau nggak salah, ya Linggarjati itu. Itu belum ada pertanda dan masalah apa-apa. Cuma emang udah agak mendung. Udah, kita istirahat. Gue agak lupa sih step-step posnya itu kan, karena udah terlalu lama kan. Singkat cerita, sampai kita di kuburan kuda nih. Sampai di kuburan kuda itu, tiba-tiba gue keinget omongan nenek gue tadi. Almarhum nenek gue tuh waktu di ini, Cung, lamun nasira ketemu tanjakan, terus terus tanjak, abis makam katanya nanti ada tanjakan. Ah masa iya sih omongan, tiba-tiba gue langsung ke situ kan. Tapi kan gue nge-break dulu tuh. Ya namanya waktu itu ya, kita ditawarin ngopi sama orang aja nggak mau bang. Takut diracunin. Gengsi ya? Iya, bukan takut diracunin. Iya. Temen gue nih si Jenggot nih emang ini orangnya kocak sih. Jadi waktu itu kan bang neduh dulu bang istirahat. Ya tahunya gue kan udah jalan aja sampai puncak, nggak ada tempat ngecamp kan. Jadi tujuan gue waktu pas naik tuh langsung ke puncak. Jadi bukan nginep itu, karena gue nggak tahu kan minim wawasan lah. Iya bang, terus si Jenggot ngomong, wih jangan bego ntar diracunin lu mau mati di gunung gitu. Kali dong gue, iya juga sih, akhirnya gue kagak ngopi, bego banget ya gue ya. Padahal kan emang udah tradisinya gitu ya, kalau di gunung, bang ngopi bang, mampir, dibikinin pendaki kan baik-baik. Cuma karena kebodohan kali ya, kekocakan gitu kurang lah. pengetahuan bang. Kurang pengetahuan, yang akhirnya kan begitu kan, masih saling curiga. Tapi lama-lama ya, iya mas dari mana? Dia dari Bekasi kalau nggak salah, dari Bekasi. Dia sempat nanya tuh, nggak pakai jas hujan bang, nggak bawa jas hujan, ini kayaknya lagi musim hujan nih. Enggak mas, biasa kita udah biasa hujan-hujanan kalau di gunung. Wih kayaknya akamsi ya bang. Iya tuh orang bawah, gue bilang gitu. Sokul aja ya? Sokul aja udah, wah parah banget itu setelan gue tuh malu kan kalau lihat foto gue zaman dulu kok bisa masih begitu. ada bang fotonya bang? Ada foto gue di puncak pakai kaos sama kaos kaki bola. Kaos The Jack yang abu-abu tuh di sini robek nih. Rambut gue masih gimbal lagi, aduh. Udah tuh, abis itu bang, kita jalan dulu ya, karena waktu itu kebetulan udah mulai gelap tuh, udah mulai gelap. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Terus debat lah gue sama Abdul, headlamp mana? Headlamp apaan? Kata gue gitu kan. Head apaan? Kepala, lamp lampu, center maksud lu? Ada nih gue, jadi gue pakai center kakek gue. Yang batu baterai ABC gede banget. Yang udah segini ya? Iya yang kuning. Itu cuma bawa atu bang, lu bayangin buat banding 4. Buset kata gue, konyol banget. Ini dia udah mulai bete tuh. Aduh jangan-jangan alat yang tadi gue list nggak lu bawa semua. Ada man, tenang aja kata gue gitu kan. Udah ini yang penting kita masih bisa jalan, gue bilang gitu kan. Akhirnya Afdel di depan, di paling belakang nih si Jenggot, gue kedua. Ya udah kita jalan pelan-pelan aja ya, jalan. Lah tiba-tiba pas sebelum tanjakan yang diomongin nenek gue tuh bener. Nanti habis makam, katanya makam tuh ternyata kan kalau gue inget-inget kuburan kuda. Ada tanjakan yang tanjakan Seruni kali ya. Tanjakan Seruni, mungkin namanya tanjakan Seruni kan. Nanti disitulah kamu kehilangan jalan. Nah kalau udah kehilangan jalan, nanti akan ketemu sosok berbaju putih katanya gitu kan. Dan itu nyata tuh empat-empatnya. Gue tanya sebelum gue cerita ini, gue mau cerita Cermai nih, gue bilang. Sekali lagi mau gue tanya, lu ngelihat gak putih-putih? Iya kan kita ngelihat bareng, gue bilang gitu. Oh udah dikonfirmasi teman bang? Iya, kita ngelihat bareng kata gitu. Oh ya berarti bener ya. Jadi kalau gue ceritain nggak ada dusta di antara kita nih, gue gituin kan. Iya udah ceritain aja, ya udah. Nah bener tuh,
kita udah mulai bingung. Satu mungkin karena senter redup ya. Kalau diambil dari sisi logika, senter redup kita, wah gunung kan gelap banget bang. Pakai senter aja kadang nggak kelihatan. Pun di situ juga pengalamannya, gue nggak bener-bener nggak hafal jalur gitu kan, nggak inget jalur. Yang tahun 2009 itu kan cuma ikut-ikut doang. Udah tuh kita nyenter, kita kemana ya? Ini nyasar kali kita. Mulai tuh di situ agak panik tuh. Kata Jenggot, udah buka ya tenda di sini, katanya gitu. Kata Abdul, buset ini bukan camp area, katanya. Oh emang ada ituan ya, camp area gitu, kata gue gitu. Katanya gitu. Lu gimana sih lu, katanya udah pernah naik ke Cermai? Gue pernah naik, cuma gue ikut-ikut doang. Katanya Jenggot udah pernah naik Semeru. Pernah gue Ranukumbolo udah gue kan. Ranukumbolo udah. Konyol aja. Sebenarnya cerita konyol ada horornya juga ini. Udah tuh habis itu kan. Center jalan-jalan, oke dah kata Abdel. Biar gue buka jalur dulu. Iya man, tapi jangan jauh-jauh man. Tuh ngomongan masih agak sembarangan karena panik kali ya. Karena jadi situasi kan jadi panik. Ntar kalau lu hilang gue bingung nih, bilang sama orang tua lu apaan. Goblok lu kata dia. Kalau ngomong kata dia gitu. Udah tuh dia buka, dia jalur. Nah, bener ternyata si Abdel dia ngomong ke bawah tuh, ada cewek baju putih kata dia gitu kan. Nah, gue ngeliat yang dia lihat itu cewek pakai baju putih, rambutnya panjang di depannya dia. Tapi kalau yang gue lihat bertiga nih, itu adanya di belakangnya dia. Oh, oke. Waktu itu, oh iya bener ada cewek baju putih. Tapi anehnya bang, kita nggak mikir itu tuh hal nggak Sosok gitu ya, iya, sosok setan lah gitu ya. Setan atau hal goib lah atau apapun lah itu kan. Cuma fun-fun aja. Oh iya, bener tuh ada cewek ngasih itu tuh man, orang gue sampai ngomong gitu bang bertiga. Itu tuh cewek itu ke kanan, kata gue. Si Abdul ngikutin ke kanan. Akhirnya ketemu tuh jalur kan. Dia turun lagi. Udah ke sini. Buset itu repotnya karena yang akhirnya kan si Cuming ini dia ngasih jaketnya tadi yang isi logistik itu ke gue kan. Jadi gue tuh bawa gini nih kayak logistik. Buset manjak repot banget begini. Kata gue begini kayak bawa bayi gitu gue. Ini pakai tas sekolah kan. Udah jalan-jalan. Akhirnya jalan. Ketemulah tuh jalur itu, kelihatan lah maksudnya. Ya mungkin itu kan jalur. Cuma karena penerangan kita minim akhirnya nggak kelihatan kan. Iya. Oh ini nih. Dan itu apa yang nenek lu Nah itu gua kenyataan gitu bang ya? mulai inget setelah pas gue sampai selesai tanjakan Seruni itu kayaknya. Sampai situ gue baru inget Jung Lamunang Kosira katanya. Yang di awal tadi tuh udah mulai bingung jalurnya. Itu ada petunjuk, itulah yang namanya Nyilinggi yang ngasih jalan katanya. Waduh kata gue, itu gue semuanya diem dulu tuh. Lu tadi inget gak yang lo ngomongin nenek gue, kata gue gitu kan. Iya bener sih. Waduh, terus gue di situ udah mulai parno tuh. Terus kalau ketemu macannya Prabu Siliwangi sama Nyilinggi gimana, kita dimakan kagak ya? Kata gue gitu kan. Enggak, udah gak usah mikir yang aneh-aneh kalau di gunung, kata Abdil gitu kan. Udah jalan aja. Akhirnya jalan lagi, tek. Nah, habis itu tuh tanjak, gue lupa kayaknya sebelum gue nanjak lagi, akhirnya itu kita buka tenda, bener yang diomongin nenek gue. Setelah tanjakan itu, nanti nggak jauh kamu jalan, kan gue jalan dulu tuh, ada wewangian katanya. Nah wewangian itu pertanda Nyilinggi disitulah buat ngelindungin kamu. Dan disitulah hujan mau turun. Bener bang, tapi bang nggak bohong gue. Kan gue nyampe situ ya, gue bilang gue berhenti dulu. Bentar. Gue inget pesan nenek gue nih kata gue. Gue baca sholawat dulu ya, gue bilang gitu kan. Udah tuh gue sholawatan. Yang lain, lu nyium wangian nggak? Iya gue nyium, kata dia gitu. Nyium semua kok itu. Nah, coba kita ini bener nggak ya? Lu inget kan omongan nenek gue bilang apaan? Habis nyium wangian, gak lama turun hujan. Aku bilang gitu. Coba aja kita lihat. Terus gak lama dari situ habis sholawatan, bener bang hujan. Rintik-rintik nih kan, rintik-rintik udah mulai. Wah, deres man. Akhirnya tiba-tiba langsung deres tuh. Baru di situ kita pada mulai percaya tuh bang. Wah, nenek lu dukun ya katanya. Gue digituin kan, kagak anjir, gue bilang gitu kan, nenek gue bukan dukun. Ya memang kalau disebutan di kampungnya itu dukun ini kan, dukun yang biasa mandiin jenazah. Tukang mandiin jenazah. Apa tuh namanya kalau gitu ya? Amil ya. Iya.
Nah, cuma kan kalau orang kampung nyebutnya dukun kan. Mantri kali bang. Iya. Mantri atau obat. Kalau sana mau dukun. Iya dukun. Dukun ini, dukun lawon. Lawon tuh kapan? Dukun kapan? Udah tuh, wah iya. Ya udah kita ikutin pesan nenek gue dah. Buka tenda di situ. Katakan kan kalau misalkan udah hujan aja dipaksa nang cung. Itu tanjakan ke atas masih parah. Padahal nenek gue belum pernah naik gunung tuh bang. Aneh tuh di situ tuh. Yang di luar nalar tuh kan. Akhirnya ya udah kita buka tenda. Wah di situ kita debat gede-gedean. Namanya mungkin lagi capek, kehujanan kan karena langsung hujan tuh langsung brek gitu kan. Gua buka ada tuh tenda. Bro, mana frame-nya katanya gitu. Pakai kayu gitu. Buset, marah-marah si Abdel sama gua. Lu tahu naik gunung resikonya tuh gede. Iya tahu, tapi kita masih kuat, nggak apa-apa. Gua bilang gitu kan. Udah sekarang nggak usah debat dah. Gimana caranya? Ini tenda berdiri kata gua gitu. Ini berdiri pakai apaan? Orang frame-nya nggak ada katanya gitu. Pakai tali man, gue bilang itu. Akhirnya gue bentangin panjang banget itu tali. Kan gue bawa tali rapia juga emang udah siap sedia kan. Jadi tenda pramuka yang segitiga gitu sih. Yang gak pakai frame. Gue ikut itu hujan-hujanan sama dia begini. Udah kebentang, seret gitu kan. Udah, kita masuk semuanya deh. Masuk. Begitu pas masuk, lah itu kan di bawah jalur air bang ya. Ini kata dia, ini kita mati nih katanya. Dia udah kesel itu Bang Abdil. Bang. Si Abdel. Si Abdil. Makanya dia sampai sekarang kalau naik gunung sama gue, ayo naik, kagak lu konyol kata dia. Gue udah beda sama yang dulu gitu kan. Terus udah tuh, lu lihat man katanya, lu tuh mau ngebunuh gue kayak gini. Tenda tuh air tuh masuk bang. Jadi kan harusnya kalau plesit ya minimal nahan air lah. Ini emang enggak jadi sambungan tenda yang segitiga itu jahitannya udah pada bolong kan. Oh iya. Di sini. Jadi masuk semua tuh waduh kata gua. Wah. Gua nggak tanggung jawab. Gua nggak tahu nih kalau misalkan kita ada yang hipo. Hipo apaan kata gua? Hipo apaan hipo? Gitu kan. Kedinginan Wel kata lu parah banget Wel sumpah Wel. Gua nggak mau naik lagi sama lu kata dia gitu. Udah kesel di situ sama gua tuh Bang. Ya udah man. Ntar dulu ini kita harus siap-siap dulu. Ini kan kita bawa selimut nih. Yaudah. Sleeping bag gua mana sleeping bag? ini sleeping bag kata gue gitu kan. Sleeping bag. Iya, sleeping apaan? Tidur kan, bag kan tas gue bilang. Sama aja udah ini buat tidur. Ya bukan masalahnya ini basah. Jadi kan emang si Keril itu kan gak ada rain covernya bang. Jadi udah basah sedalam-dalamnya lah. Nah disitulah baru gue keingetan yang omongan nenek gue tadi itu tuh. Engkau sira bakal ngerasa keatisan kabeh ning kono lo. Lamun awis keatisan ajak lalen maca sholawat terus. Tapi insya Allah cung, ning kono sira dilindungi katanya gitu. Bahasanya begitu bahasanya nenek gue. Insya Allah kalau selama kamu baca sholawat di situ yang kamu fatihahin buat siapa nanti kamu akan dilindungin sepanjang malam itu. Yang kamu nanti semuanya ngerasa kedinginan jam 3 pagi dingin itu udah hilang katanya gitu. Itu gue baca tuh si Abdil tuh nggak tidur. Yang bisa tidur satu-satunya manusia di air tuh jenggot itu tuh. Itu orang emang aneh. Yang udah pernah Semeru bang. Iya yang udah keren ngomong tadi. Tolongin kan. Dia tidur bang itu gue inget banget. Tenda itu udah semata kaki nih airnya, udah ngegenang gitu kan. Akhirnya logistik lo bisa masak beras gak? Nggak, gue bawa super bubur lebih gampang gue gitu kan. Jadi gue masak super bubur, Abdil sampai kedinginan. Gue juga kedinginan waktu itu. Udah menggigil set. Akhirnya kan yang paling parah kedinginan itu si Cuming itu. Nah Cuming tuh di situ kalau gue bilang, gue nggak tahu ya waktu itu ya. Cuma udah mulai ngigo tuh. Ngigo gue pengen pulang. Kan dia kan ya yatim piatu lah, udah nggak ada orang tuanya kan. Udah mulai gue pengen pulang. Tahu-tahu manggil nama bapaknya. Lah kata gue, ini gimana nih? Cuma kan kita dengan ketidaktahuan kita kan. Afdil aja yang ngambil tindakan waktu itu. Udah kaos kakinya buka katanya. Udah bengketin selimut ini. Bengketin selimut cuma masih ego tuh bang. Dipakai si jenggot kan. Kagak. Gue kedinginan katanya gitu kan. Akhirnya udah apa yang ada aja baju gue buka, gue bungkusin kan dia. Yang akhirnya udah sekarang gini Wel. Yang gue tahu kalau gejala orang kedinginan, lu sekarang peluk dia aja katanya gitu. Lu pelukan buka baju, gue bilang. Kali dah gue bilang emang harus begitu gue bilang gitu kan. Ya udah lu coba. Akhirnya gue kekepan tuh sama dia tuh udah. Oh iya bener tuh rada hangat. Jam 3 lah tuh gue kebangun tuh. Yang lain pada tidur, anehnya gue tidur di rendeman air tuh kan. Kebayang. Nah
Sampai di jam 3 itu kan bilang, nenek gue yang bilang tadi jam 3 udah nggak ngerasa kedinginan, udah tuh. Nah ada suara kayak langkah tuh, keteplak, keteplak. Gue udah seneng dong gue, ada orang nih siapa tahu bisa ngasih bantuan kan. Refleks lah gue, bang, gue bilang gitu kan. Ada jas, maksud gue minta jas hujan, ada jas hujan gak bang? Gue bilang gitu. Itu suaranya suara langkah banget, kelak. Pas gue ke depan, nggak ada orang, man, gue bilang gitu kan. Gue manggil si Abdul kan, man, nggak ada orang. Kata dia, tapi lu denger kan? Iya denger. Udah Wel, nggak usah mikir yang aneh-aneh ya sekarang, katanya gitu. Ini kayaknya gara-gara nenek lu, gara-gara nenek gua bilang gitu kan. Tapi kan ini di luar logika nih man, gua bilang gitu. Akhirnya udah tuh, gua masuk lagi ke tenda, gua makan. Akhirnya gue bisa tidur setelah jam 4, jam 6 tuh gue bangun tuh. Sama Abdil pun akhirnya bisa tidur kan. Bangunlah jam 7, prepare. Kita buat ke summit. Sebenarnya gue nggak punya tujuan mana summit, kita nggak tahu. Taunya tuh gunung ya naik dari bawah ke atas turun lagi, tektok lah gitu kan. Taunya gue begitu gitu kan. Paling 1 jam ini udah di sini, kita kan jalan udah lama, gue bilang gitu kan. Dengan sok tahuan itu tuh, gue juga nggak tahu itu bukan camp area, kan di pas banget di bawah tanjakan itu. Nah habis itu udah tuh kita summit. Jam berapa nih? Summit, emang apaan sih istilah summit gitu gue gitu kan. Itu gue masih polos banget, masih bego banget gitu. Ya kita ke puncak. Emang inian ya, gimana sih kalau gunung? Gue terus terang aja deh mana sama lu, gue bilang. Gue belum pernah naik gunung nih, gue gitu. itu bang? Iya, gue ke Cermai emang gue waktu itu naik, gue bilang. Tapi gue ikut senior gue doang. Itu pun nggak nyampe yang namanya puncak. Turun lagi, karena kan waktu itu kegiatannya cuma tadabur alam. Ya cuma kan camping biasa gitu bang? Iya, camping biasa. Emang sampai Batu Lingga sih. Sampai Lingga sana, sampai yang ada batu gede tuh. Di situ kita waktu itu tahun 2009 itu cuma tahlilan, yasinan, turun habis itu kan. Beda sama yang ini nih. Nah, akhirnya udah gue prepare naik tuh. Ya udah, sekarang bawa apaan aja? Udah bawa air sebotol dah, kata gue gitu kan. Bawa air sebotol. Terus kita masak mie aja dulu dah. Nah, ini nih si Jenggot nih nyebelin juga menurut gue. Karena dia malamnya itu ternyata pas gue tidur jam 4 dia bangun bang. Dia pengen boker, pengen berak kan. Nggak berani tapi dia katanya. Tapi dia nggak bangunin yang lain. Jadi dia berak di plastik logistik. Emang anak kurang ajar gitu bocah. Brengsek gitu. Terus pagi-pagi lah kan. Maksud gue nih mau masak mie nih. Udah kita sebelum naik lanjutin masak mie dulu dah. Kata gue buka lah tuh plastik. Ini apaan ya kata gue, sambel bukan, lu bawa sambel gitu gue. April gue tanyain gitu bang. Itu anjing, gue kalau ketemu dia nih pasti ceritanya begitu mulu. Lu inget gak di Ciremai? Kata gue gitu, ya emang anjing. Dia nyengir ya, ngapa Wel katanya? Sambel kali tuh, kata dia gitu kan. Gue buka. Nah begonya gue gini nih, pakai tangan nih. Bawa, man coba dah gue gituin. Sambel, ini busuk kali ya di gunung kata gue gitu kan. Lu bawa sambel kagak? Tawa dia. Itu gue berak gue tai gue bilang. Anjing emang ini anak satu, sumpah dah. Itu cerita dia kalau kemana-mana. Ada masih ada. Bocah PA itu kemana-mana itu kan. Lu ngapa nggak bilang gue bilang tai lu. Lu kalau mau berak plastiknya jangan satuin sama makanan maksud gue kan. Di situ anjir. Ya kan kita mau makan juga jadi kagak jadi kan. Ya kebayang-bayang tainya Jenggot lagi bilang gitu kan anjing. Gue cuman brengsek itu orang. Gue bilang, udah lah gak usah makan, kita gadoin mie aja dah sama roti tuh. Ada kebetulan si April bawa roti tuh, logistik pribadinya. Udah yuk, paling sejam kan ke atas? Iya sejam dulu kata gue. Udah tuh, jalan. Pokoknya debat ya, si April, lu kalau buat temen yang bener apa Wel kata dia gitu kan. Lu orang-orang begitu lu bawa katanya. Biar seru aja, kita kan pendaki gunung. Kan dia kan mendaki Semeru. Iya, dia bener kan Bolo gitu. Ini April belum tahu nih kalau dia gue bohongin dulu tuh. Udah tuh. Gue naik lah tuh ke atas, terus tau gue buset, kok lama banget ya. Jadi gue naik jam 7 sampai puncak tuh jam 12 tuh, 7 pagi sampai jam 12 siang itu kan 6 jaman lumayan lah. Nah itu gue naik pakai baju basah, yang tidur gue nggak ganti, ituan juga gue nggak ganti, semuanya tuh kecuali si Abdil udah prepare, tapi bajunya kan ujung-ujungnya basah.
Si Jenggot naik pakai selimut nih, kagak pakai baju bang, celana bolong nih lepis segini nih, pakai sepatu. Ini kayak orang mau manasik haji gitu, disegituin aja. Wah kata gue udah paling keren banget itu sepanjang trek gue diketawain itu sama pendaki-pendaki lain. Bang, set, gue kira mau cewek kali gitu. Gue pakai begituan, gue pakai kaos sih gue biasa kan. Akhirnya singkat cerita di tanjakan Bapak Tere inilah nih, kan tahun diri lah tanjakannya gimana kan. Kata gue ini gimana nih kita bisa naik nggak? Disitulah gue udah mulai ngerasa kelaparan tuh bang. Gue lupa tepatnya jam berapa itu. Udah sampai atas itu, wah kata gue lapar ya gimana ya, turun lagi aja yuk kata gue gitu, ngambil makanan ntar naik lagi. Loh buset lu kira naik gunung kayak ke dapur kali kata si Abdil. Udah lanjut aja. Udah gue berempat itu bang, roti itu kan roti tawar, cuma yang tawar tuh berapa sih isinya paling, itu kita bagi-bagi. Sampai si Cuming ini kan nggak mau dia makan pinggiran roti itu tuh. Kan ada tuh orang biasanya nggak doyan tuh kan. Nah, itu udah habis tuh. Yang akhirnya tinggal itu doang pinggirannya. Udahlah sini gua makan ya kayak gitu. Lapar kan. Menurunkan ego juga dia. Menurunkan ego juga akhirnya. Air lu tau bang, cuma bawa 1 botol aqua yang kecil yang segini. Cuma segitu tuh buat berempat, habis. Terus ada mata air tuh di mana ya? Itu pos 5 tapi mata air tuh sedikit banget. Nah, sampai situ gua bilang ketemu lah sama orang kan, "Bang, boleh minta air nggak?" "Oh, itu mata air, Bang," katanya gitu. Nah, yang waktu itu ngambil air siapa ya? Afdil sama Jenggot tuh kalau nggak salah. Ke mata air lah tuh bang, cuma dia balik lagi. Ngapa? Coba lu yang kesana deh kata dia gitu kan. Gua kesana, buset bang, di atas mata air ada gundukan tai. Gua bilang gua tai lu pindah ke sini nih gua gitu. Lah kita mau minum juga jijik ya bang ya. Ini ya ampun orang sealiran begitu kan. Akhirnya udahlah gini aja lah. Nih kita akalin nih pakai baju nih, saring siapa tahu jadi bersih kan. Cuma pas minum kan kebayang-bayang ya. Udahlah tuh singkat cerita, gue jalan naik sampai yang akhirnya kita tembus sampai puncak. Bos, alhamdulillah dah tuh gue nyampe atas. Wih, nyampe gue puncak Cermai. Baru gue ngomong April, apa gue kata man, naik gunung tuh nggak perlu baju yang aneh-aneh, tenda beginian. Nyampe kita puncak gue bilang gitu kan, baju begini gue nyampe, kaos kaki bola gue bilang gitu kan. Wah kacau buat, Jenggot itu pakai selimut. Itu ada tuh fotonya tuh. Baru tuh itu kan karena gue bawa spidol ya, biar kayak orang-orang ceritanya gitu kan. Paling gunung buat, gue inget banget tuh kata-katanya, ayah ibu aku udah berhasil di atap Jawa Barat. Cailah gue kirim ke mak gue waktu pas udah turunnya tuh, weh gitu gue, keren banget. Udah singkat cerita turunlah kita. Turun tuh gue agak lupa itu, pokoknya sampai ke base camp lagi itu sore jam 5-an, jam 5 sore itu kalau nggak salah. Tapi itu full hujan itu dari mulai atas itu kan. Jadi yang waktu itu barang kita tinggal itu kan, karena memang kan begitu ya. Cuma kan karena nggak tahu, guanya nggak tahu waktu itu masih awam banget. Gue bilang ini tenda di sini kalau hilang gimana? Enggak lah kata dia, siapa yang mau maling di gunung? Zaman dulu, zaman sekarang mah ada kan, maling mah, gitu kan. Akhirnya yaudah yuk naik. Nah ada satu yang lupa gue ceritain. Terus nenek gue tuh bilang begini kan, Cung, kok lamuna wis tekaning puncak katanya ya, njaluk tulung ya Cung ya, baca Al-Ikhlas 7 kali, Al-Fatihah 7 kali katanya gitu. Soalnya apa, sirang kau mudun kan jalannya licin katanya. Itu untuk menjaga-jaga lah biar nggak terjadi apa-apa katanya gitu. Soalnya nanti ada satu teman kamu yang benar-benar udah nggak kuat itu, dan itu bakal berantem hebat. Waktu itu ngomong gitu bang, tadi gue lupa ceritain di awal tuh. Akhirnya udahlah, gue sampai di puncak kan gue keinget omongan itu ya, coba kita baca itu. Dan bener kan sepanjang turun tuh yang akhirnya udah sampai tempat camp tadi, terus kita turun lagi, jaketnya si Cuming ini karena dia udah males bawa kali ya, kita bawa apaan aja udah males. Waktu itu gue suruh bawa kameranya Afdel, dilempar itu kamera sama dia. Malas gue, berat katanya. Buset kata gue, jangan kayak gitu bego Ming, itu kamera teman gue. Abdil ngeliat tuh, mulai selek dah tuh debat-debatan, capek kali bang. Biasa. Akhirnya dia ngelepas jaketnya, dibuang itu ke hutan sama dia. Kagak mau gue pakai ini, berat kata dia gitu kan. Ya Ming, biar gue yang bawa kalau gitu mah, udah biarin, gue udah sebel banget. Pokoknya udah parah banget dia, udah ngambek tuh di situ, berempat-empatan debat. Lu well kalau bawa temen yang bener kata Abdil. Iya.
sebenarnya belum pernah begitu. Akhirnya kan jadi debat tuh, ya man gue minta maaf nih sama lu ya, tapi nggak apa-apa lah, kita udah sampai puncak, seneng aja kita bawaannya mah, gue bilang gitu kan. Udah tuh singkat cerita, turun sampai jam 5 sore, udah mampir ke Cirebon lagi deh, gue bilang gitu kan, karena hari Senin waktu itu kan pada izin tuh kerja, kita balik tuh Senin yang akhirnya. Udah tuh gue sampai di kampung nenek gue, di kampung gue lagi tuh, kampung bokap gue. Baru yang pertama ditanyain nenek gue, "Priben Cung, selamat kan, ora apa-apa, sehat kan?" katanya gitu. "Iya nih sehat," kata gue gitu, "alhamdulillah." "Priben sing diomongin nenek gue prediksinya temenan beli," katanya. "Beneran nggak?" katanya. "Iya beneran nih, ketemu yang ini udah gue sebutin gitu. Terus ning dhuwur maca Al-Fatihah beli," katanya gitu kan. "Sama ahli kelas, ya kita maca nih, zikir maca," gue bilang gitu kan. Kita baca semua udah. Tapi alhamdulillah, si nenek bisa weru, kata gue. Kok nenek bisa tahu begitu? Ini sampai sekarang yang masih jadi pertanyaan sebenarnya, cuma kan udah almarhum ya. Kok bisa? Kenapa nenek gue memprediksi itu? Dan belum selesai sampai situ, Bang. Habis itu kan kita istirahat dulu dah, ntar gue ceritain lagi. Set. Udah, iya pokoknya nenek gue bilang nggak apa-apa, itu cuma feeling, katanya gitu. Yang menjadi pertanyaan kan, kenapa nenek belum nenek wis pernah munggah Gunung Cermai? Durung, Cung, kita durung pernah munggah Gunung Gede, ngomongnya masih Gunung Gede deh, bukan Gunung Cermai. Belum pernah ke gunung itu, katanya. Kok bisa tahu letak-letak ininya? Ya berdasarkan feeling aja gitu kan. Kan gue juga belum tahu nenek gue itu siapa itu kan. Udah, setelah itu tidur semalam, hari Seninnya itu jam 4 sore baru kita pulang dari Cirebon. Sebelum pulang, nenek gue juga bilang gini, Bang, "Cung, ajak lalen ya, maca sepanjang ya sebelum berkendaraan baca doa dulu," katanya gitu kan. Baca doa dulu, baca doa keselamatan. Soalnya nanti kamu di Subang nolongin orang kecelakaan. Katanya begitu. Cuma gue bilang gini ya, teman-teman gue semuanya ngelihat, Bang. "Wah, kalau nenek lu bener lagi, Wel, sakti nih orang," kata Jenggot gitu kan. "Emang iya udah kali dah," kata gue. "Ya udah kita lihat aja udah." Ya nggak tahu itu jadi doa bagaimana ya. Sepanjang jalan mana orang celakaan, kata gue. Kan jadi kocak ya gitu. Udah tuh. Jalan lah gue. Bener, Bang, di Subang, samping motor gue persis. Tahu-tahu ada bapak-bapak nabrak lobang, peleknya sampai kebelah dua itu. Peleknya jedar. Blok minggir, gue yang tolongin. Tapi anehnya orang itu nggak apa-apa. Sesuai yang diomongin nenek gue. "Nah itu ntar kalau kamu udah itu tolongin," katanya, "ada yang kecelakaan itu di daerah Subang," katanya gitu kan. "Nggak usah buru-buru, nggak usah ngebut," katanya gitu. "Pulangnya santai aja. Kalau capek, kesel wajar, jangan berantem di jalan," gitu kan. Yang pesannya nenek gue. Udahlah, sampai di itu akhirnya kita tolongin tuh, Bang. Itu perjalanan arah ke Jakarta tuh, Bang. Itu hujan-hujanan soalnya. Baru tuh gue udah kita tolongin, kita ngobrol kan. "Wah iya bener ya, kok bisa setepat itu prediksinya," gitu loh. Gue bilang, "Oke lah, ntar," karena gue penasaran kan, ntar gue tanya sama bokap gue nih, "Kok bisa seitu, siapa sih nenek sebenarnya?" Gue bilang itu kan. Udah tuh akhirnya pulang lah tuh. Bener yang diomongin nenek gue, debat kita, Bang, di jalan. Akhirnya balik tuh pada mencar. Gue sama Abdul gitu berantem di motor. "Lu naik motor jangan kenceng-kenceng." Jenggot juga kepisah di daerah Cikarang, di Karawang. Udah nggak tahu tuh. Parah tuh. Sampai rumah semuanya, wah buset. Nah, itu kayaknya pendakian perdana ya. Sampai rumah gue mandi, buset, badan pegel nggak bisa bangun, Bang. Parah banget itu, nggak bisa bangun. Habis itu si Jenggot juga katanya mau hampir kenangin duduk kan waktu itu. Oke lah, udah singkat cerita dari Cermai itu gue akhirnya sampai rumah, gue tanya bokap gue, "Ya nenek tuh kok bisa ini sih, nenek dukun ya?" Gue bilang gitu kan. "Enggak, cuma bapak gue ya nggak bilang sampai detik ini pun." Yang pada akhirnya sebelum meninggalnya nenek gue itu kan meninggal di tahun 2014 apa? 14 bulan Februari juga waktu itu. Baru itu adiknya cerita. Ya tapi nggak bisa gue ceritain lah. Itu yang siapa ininya siapa gitu kan. Cuma nggak bisa gue ceritain. Jadi begitulah, Bang, kira-kira.
Oke. cerita Gunung Cermai. Jadi bukan cuma pengalaman horor ya, Pengalaman konyol ada, konyol ini. unik, selon, pendakian aduh, perdana perdana dengan so taunya Bang ya, dengan so PD-nya. taunya itu Bang. Udah jalan aja yang penting Udah urusan jalan. di belakang. Itu kan sekarang masih banyak tuh Bang, karena yang gue temuin kan banyak yang begitu. Yuk sekarang ini Bang. Iya, gue sering ketemu kayak di Gunung Gede tuh. Makanya kadang gue juga jadi inget ke gue yang dulu kan, yang akhirnya udah bareng sama gue. Nanti gue ini banyak kan yang nggak bisa buka tenda, masih banyak tuh anak-anak begitu. Iya. Kalau dulu di zaman juga gue juga kayak gini juga Bang. Iya sama mungkin lu gitu juga. Lu Indra Om Didit Nardi kan. nih, Om Didit nih. Udah, penting mau nyampe dulu aja. Iya. Pulang ntar apaan kira dijual. Tapi sekarang udah enggak sih Bang. Udah. Iya. Sekarang tuh kalau naik gunung harus ya penuh perhitungan lah. Perlu perhitungan. Apalagi sekarang udah ada open trip ya. Ya, itu lebih enak lagi tuh Bang. Lebih enak lagi tuh Open open trip trip. kan ada Iwel juga nih yang pegangnya. Oh iya, Bang Nardi bener. itu, ya kan? Oke nih Bang, gue mau nanya-nanya sedikit Bang tentang pendakian di Gunung Cermai ya. Ini Iya. pada tahun 2013 13. Bang. Nah sebelumnya lu kan pernah mendaki ke Cermai juga. Iya. Itu di tahun 2009. 2009. Dan itu barengan senior-senior ya. Barengan senior-senior. Berarti pendakian di tahun 2009 ini nggak sampai puncak apa gimana Bang? Nggak sampai puncak. Nah, gua agak lupa nih. Kayaknya jalur yang waktu itu tuh gua lewat tuh itu Linggasana. Tapi Linggasana waktu itu kan belum sempet, nggak ada kayak seingat gua ya, nggak ada kayak gerbangnya karena dia kayaknya tahun 2010 tuh baru diresmikan tuh Linggasana. Kalau nggak salah, kalau salah ya dikoreksi lah. Itu jalurnya sama, Lingkarjati juga. Ketemunya di Linggarjati juga. Oh, Beda gerbang gini nih. Heeh. Kalau seingat gua patokannya tuh nanti ada pohon ngebentang gitu. Nah, itu di situ. Oh iya iya. Nah, karena yang waktu ya gue sempet lupa nyeritain kalau turun tuh kita nyasar ke Linggasana. Oh turunnya berarti beda. Turunnya beda, tapi dipanggil lagi sama orang. Bang, bukan itu Linggasana. Oh gitu, naik lagi. Akhirnya kita naik lagi kan. Karena keterbatasan wawasan. Iya, itu kan berarti kan lu kan sebelum pendakian ini mungkin ini udah 2 bulan nih ya. Sebelum 2 bulan hari H Bang ya, udah kontekan sama si Abdel ini ya. Iya, sebelum enggak satu bulan 1 bulan sebelum pendakian ya. 1 bulan. Oh, iya, benar. Terus intensnya seminggu sebelum itu. Nah, bulan-bulan Desember tuh ya. Iya, ngontek aja bulan kan. Desember 2012. Itu kan lu perjalanan Februari. dikasih list tuh, apa itu sleeping bag, tenda Iya. ini. Dan lu dengan PD-nya gampang aja udah. Itu gue begitu Bang dulu, karena gue orangnya dulu kan konyol ya, dibilang Iya. sama anak-anak tuh konyol. Makanya kalau orang ngajak gue udah ajak Iwel aja, dia mah selon kata gitu. Selonnya doang, tapi tolol. Konyol kan tolol. Iya. Berarti si Abdel ini sebelumnya udah pernah ngelakuin pendakian Bang? Iya, dia sebelumnya udah ke Gunung Prau, Sumbing, terus Sindoro, Merbabu. Ya menurut gue itu udah bisa Udah bisa lah ya. udah bisa lah gitu kan. Apalagi dia selalu jadi alpha kan, leader di setiap pendakian gitu. Dikasih list mana di bawahnya yang Aneh-aneh. tapi pas dia tahu dia udah nggak bisa marah itu Bang. Udah nggak bisa marah Bang, udah capek kali ya. Dia cuma geleng-geleng, well. Itu gua ngeliat muka kecewanya dia. Gua minta tenda yang bener lu kasih begini katanya. Gua minta sleeping bag lu kasih begini. Selimut Center. bag gitu. Iya, center aki-aki gitu. Sorry ya man. Aduh. Dan juga logistik cuma Super bubur pop mie aja udah tuh. dan itu nggak kemakan akhirnya Bang. Gitu. Itu kita makan Bang. Tapi kan seininya aja. Oh. Jadi kan pagi itu yang sebelumnya kita pengen makan mie jadi nggak nafsu makan tuh kan karena ulahnya temen gue tuh Iya. Jenggot itu kan. Cuma pas sebelum tidur itu Jenggot nggak makan, gue yang makan sama si Afdel nih. iya. Kita cuma makan mie aja. Dan itu pun masih banyak turun logistik. Jadi bener-bener nggak kena nasi. Jadi pas sampai bawah baru kita makan. Iya, berarti emang pentingnya banget Bang kalau naik gunung itu pasti harus masak nasi Bang berarti ya. Bener itu Bang. Wawasan itulah minimal kita bisa masak nasi, terus save logistik gitu kan. Ya itu memang kalau badan kan mungkin masih kuat lah gitu kan. Ditambah lagi waktu itu masih semangatnya. Tapi kan umur nggak bisa berbohong Bang, dengan umur yang sekarang kan Iya. harus kalau kena sekarang, apa-apa harus kena asupan nasi sekarang ya. harus kena nasi. Mungkin kalau teman-teman yang masih umur SMA, SMP ya pasti ada juga sih yang ngalamin konyol beginilah. Pasti ada juga cerita-cerita unik dan dari sebuah pengalaman yang nggak ngenakin kayak gitu Bang ya. Iya. Dari sebuah nggak tahu ya, nggak mengetahui segala hal kayak gitu. Jadi bisa belajar Bang sampai sekarang Bang. Iya betul. Jadi yang akhirnya Cermai itu memberikan gue pelajaran besar tuh Bang. bener, Bang, itu. Dari mulai berarti naik gunung tuh fisiknya harus siap, logistik, kesiapan semuanya lah, nggak main-main, kita taruhan nyawa. Dan tadi Abang Iwal juga bilang sempat sering ketemu pendaki-pendaki yang model-modelan konyol-konyol kayak dulu Bang. Iya, itu masih ada tuh sekarang. Masih ada Bang? Masih ada, apalagi kalau misalkan di daerah
Jawa Tengah gitu ya. Itu masih banyak. Ke Gunung Slamet deh terakhir gua. Pas kemarin bulan apa ya 2023 kok. Itu masih ada tuh, kita masih nemuin orang naik gunung pakaiannya pakaian outfit biasa, bukan baju sekolah, baju ke mall lah. Baju-baju main gitu ya. Iya, itu juga yang waktu itu ditinggal sama temennya dia sendirian. Ya, akhirnya kan waktu itu karena gue bertiga ya TikTok, itu gue dampingin terus. Walaupun dia nggak muncak, gue temuin sampai ketemu temennya waktu itu gue marah-marahin tuh. Lu kalau temen jangan ditinggal karena dia badannya gendut kan. Udah gitu cuma bawa aqua mini yang segini. Jadi karena dia gendut ditinggal temen-temen. Karena dia iya dibilangnya kenapa ditinggal? Iya karena lama saya jalannya mas katanya. Itu gue masih ketemu bang 2023 padahal. Baru tahun ini ya. Tahun ini masih bulan kemarin bulan apa sih? Berarti kan prediksi dari almarhum nenek lu ini kan bener semua nih bang apa yang dikatakan dia. Dari mulai dihujanin, jam 10 dihujanin, terus sama ketemu perempuan putih ya dan wangian juga ya. Itu sampai sekarang lu masih belum tahu bang? Sampai sekarang gue masih belum tahu bang. Tapi berarti sosok perempuan ini yang nolongin lu ini, lu berempat ngeliat semua bang? Itu ngeliat semua bang. Kita berempat ini udah gue konfirmasi ke teman-teman klarifikasi. Gue bilang gue mau ceritain Cermai. Lu bener nggak semuanya ngelihat? Iya kita ngelihat kok. Gue bilang gitu. Ya udah berarti gue nggak bohong nih cerita ya. Gue bilang gitu kan. Akhirnya kata dia, ya udah ceritain aja silakan. Ntar gue bawa nama lu gue bawa deh. Ya udah nggak apa-apa. Buat jadikan pelajaran. Iya itu emang pelajaran. Tapi setelah itu kan, wah makin kesininya makin siap gue naik gunung nggak mau main-main lagi. Cukup sekali itu aja. Dari mulai peralatan bang ya. Iya. Sampai buat produk juga kan tadi itu. Keren juga tuh bang produknya bang. Udah nyobain ya? Iya. Ya. itu keren tuh bang. Kalau kita nggak punya tenda di gunung ya, nah, itu aja bisa kayaknya itu bisa tuh bang, aman itu karena ada bahan yang waterproof kan, terus juga apa namanya, kalau berani nggak usah pakai tenda ya silakan, gue berani inilah pede ya. Kecuali kalau hujan paling pakai baru minus 5, 10 masih bisa ya, iya, enak bang ya. Dan itu kan jarang di Indonesia juga. Jarang ya, paling banget ya minus 2 lah paling iya, minus 2, minus 3. Itulah tadi lu sempat bilang minus 1 aja di Gunung Gede kemarin itu panas. Itu minus 5 tuh kemarin. Minus 5 kan? Cuma pas waktu masih suhu minus 1-nya masih gerah. Jadi gue buka sedikit ininya nih, sletingnya. Tapi pas minus 5 nyaman masih bisa tidur nyenyak. Kalau yang lain tim gue kedinginan. Tapi kayak SBSB biasa mah itu tembus tuh pasti ya. Wah, tembus bang itu. Segitu sih. Oke nih bang, thank you banget nih bang udah mau berbagi sebuah pengalaman dan edukasi ya. Mungkin ini nggak ada horornya bang kalau menurut gue bang. Iya ada horor. Ya itu kembali ke persepsi masing-masing. Itu aja ya, horornya cuma sedikit aja, cuma yang lebih banyak cerita-cerita konyol. Cerita-cerita konyol sama memberikan pengalaman. Tapi yang sampai sekarang sebenarnya bang, akhirnya kan gue ulik nih sejarah Nyilinggi itu siapa, terus yang dibilang nenek gue tadi bahwa itu adalah tempat diskusinya Wali Songo. Jadi waktu itu cerita sedikit sejarah kan, emang persis apa yang nenek gue bilang. Kalau nenek gue bilang begini, Gunung Cermai itu adalah tempatnya diskusi para wali, karena waktu itu zamannya bangsa Portugis masuk ke Indonesia, yang paling dicari adalah ulama. Karena ulama dianggap memiliki masyarakat banyak dan bisa menyebarkan agama Islam, dan itulah yang diincer oleh bangsa-bangsa mereka gitu kan, untuk dimusnahkan lah gitu kan. Sampai kepada itu yang akhirnya Sunan Gunung Jati itu kan waktu itu bukan kehabisan sih, lebih memilih bertapa di situ untuk mendekatkan diri kepada Tuhan lah, Tuhan yang Maha Esa gitu kan, Gusti Allah. Yang lain turun, beliau enggak bertapa gitu kan. Nah disinilah setelah pertapaannya itu ada Nyilinggi nih. Legendanya Nyilinggi itu ingin bertapa, ikut jejaknya Sunan Gunung Jati. Jadi untuk meraih ilmu kedigdayaan tuh ilmu yang ini kekal abadi gitu loh. Ya kalau tujuan itunya nggak tahu apalah. Jadi agak menarik juga sih kalau Gunung Cermai itu. Berarti mungkin tempat pertapaan Sunan Gunung Jati Batu Lingga itu. Oh berarti terus sama Nyilinggi. Nyilinggi juga di situ. Iya, Nyilinggi di situ. Jadi dia ditemenin Macan Tutul 2 nih, yang sejarahnya ini kan, yang akhirnya gue baca sejarah nih, ditemenin dua macan tutul, tapi pada saat ditemukan oleh Kuncen Gunung Cermai dalam keadaan meninggal dunia dan macannya nggak ditemukan. Itulah yang gue ulik dari yang cerita nenek gue tadi nih.
kok bisa tahu sampai sini gitu loh sejarahnya. Berarti awalnya nyiling gini manusia biasa bang ya? Ya mungkin manusia biasa. Cuma terus dia bertapa sampai meninggal gitu. Meninggal karena buat nyari ilmu kadikdayaan itu. Ya sebenarnya kalau sejarah banyak lah pakar-pakar sejarah yang bisa menjelaskan itu kan. Cuma itu kan cerita berdasarkan legenda masyarakat itu. Gitu, Oke. Bang. Bang, thank you bang. Lama juga ya. Lama juga nih kita ngobrol bang. Wah, mungkin sedikit aja nih bang. Punya pesan-pesan dengan teman-teman semua atau mungkin mau promosiin produknya lagi nggak masalah sih. Nanti udah foto kan tadi ya? Oh tadi udah foto. Iya, Nanti bisa langsung di slash chat aja nanti fotonya bang. Itu gini pesan-pesan aja deh. Jadi buat teman-teman yang mau naik gunung, yang memang hobinya, apalagi yang baru memulai misalnya ya, tolong jangan lakukan hal-hal konyol begitulah. Kita nggak tahu gitu kan. Oke, pada waktu itu gue selamat sampai saat ini, mungkin satu karena doa orang tua itu yang paling kuat, pun semangat sama fisik gue memang karena fisik orang kan beda-beda kuat. Tapi kan nyatanya temen gue ini udah hampir ngedrop nih waktu itu, karena di alam bukan kegiatan yang buat cuma kita sekedar senang-senang aja, penuh dengan resiko gitu kan. Jadi silakanlah di browsing lah atau tanya-tanya yang udah pernah pengalaman, atau kalau bingung-bingung ikut open trip lah gitu aja. Ikut open trip aja ya, Enak nggak itu. ribet-ribet bang ya? Iya, siapapun lah. Makan disiapin ya kan? Mau pipis ada tendanya. Ada tendanya itu bang. Enak udah begitu. Malam bisa barbekyuan ya. Ih bener banget itu, iniannya besok pagi. Jujur bang, jujur. Gue dari dulu nggak pernah namanya ikut open trip. Sama bang. Tahu-tahu gue jadi ketua tripnya. Iya, tahu begitu gue dulu kalau ada yang enak kayak gitu, yang simpel kayak gitu, mending gue open trip aja. Mendingan lebih baik kayak gitu bang. Kita udah ada penanggung jawabnya, logistik makan udah disiapin. Dan kalau open trip ini kan biasanya kan panitianya kan nggak orang sembarangan. Nggak orang sembarangan. Bukan orang yang sekali 2 kali naik gunung terus jadi panitia ya kan. Betul bang. Itu orangnya pasti udah berlisensi bang ya. Dari lisensi apa? Tahu lisensi dari mana? Oke, itu aja kali bang. Nggak mau ini. Oh iya, jadi sebenarnya bukan cuma downsuit aja bang. Itu kan jadi memang sasaran pasar gue itu memang ekspor. Yang sebelumnya kita udah ekspor ke Taiwan tuh, tapi masih orang Indo. Untuk dibawa ke Nepal gitu kan. Tapi ya pasti nyaman sih kalau buat dipakai di gunung Indonesia. Jadi ini satu terobosan baru kalau misalkan buat teman-teman yang kenapa gue bisa bikin itu, karena gue kalah di tidur. Biasanya gue di fisik trekking kuat, tapi kalau udah tidur gue tuh kedinginan, selalu kedinginan. Kena dingin, gampang kebangun gitu ya. Pasti kebangun, pasti kalah. Akhirnya gue punya inisiatif untuk bikin produk itulah yang awalnya buat gue, dan ternyata gue tanya ke yang lain-lain, oke, recommended, mendingan lu bikin sendiri. Sama tenda juga nih, cuma tenda masih agak lama kayaknya. Iya, kayaknya proses lah bang ya. Proses dulu. Tapi itu jaket udah pernah keluar negeri bang? Berarti udah satu unit keluar kita lah. Ada yang pakai bang? Ada yang pakai di itu sana. Ke gunung mana? Dibawa ke gunung Nepal. Ke Nepal? Iya ke Nepal, tapi ke base campnya ya? Iya, Everest base itu masih camp. oke tuh? Itu masih oke katanya buat tidur. Dibilang tidur oke banget pakai ini gitu. Iya aja, keren bang. Nah, untuk lebih jelas untuk pemesanannya mungkin bisa langsung aja nih Instagramnya Bang Yuel ya? Iya, atau bisa melalui via IG besok pagi juga bang? Iya. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Yuel. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.